Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kepemimpinan mengenai Jenderal Sudirman oleh kelompok 2. Yang pertama, anggota kami ada Gideon Prakas Birawa, kemudian ada Mayasa Ferry, Maulid Kabul Wahyudin, Nur Hakim Arianto, Octavia Ramadhani, Wanda Wijayanti, Ivi Citra Aviana, Wulan Winarti. Kemudian ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan sosok pahlawan nasional. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari pada tahun 1916 di kota Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Ia memiliki peran yang sangat besar pada masa revolusi, merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Jenderal Sudirman menjadi panglima pertama sekaligus Jenderal Republik Indonesia pertama dengan usia termuda, yakni 31 tahun. Dia pemimpin yang demokratis, arif, dan bijaksana. Kemudian slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, eh, kedua yaitu ada gaya kepemimpinan. Jenderal Sudirman memiliki model kepemimpinan yaitu situasional, kemampuan untuk menginspirasi atau memotivasi para pengikutnya melalui instruksi dan arahannya, sikapnya yang sederhana, jujur dan berani menjadi contoh bagi prajuritnya untuk meningkatkan moral dan semangat juang mereka. Ia mampu membangkitkan semangat juang dan kepercayaan melalui kerjasama dengan anggota, seperti ciri model kepemimpinan situasional, sehingga mampu membentuk loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Strategi gerilya. Strategi gerilya ialah suatu teknik perang yang menggunakan cara seperti bersembunyi, berpindah tempat secara cepat dan senyap, serta menyerang secara tiba-tiba. Dalam menghadapi pasukan Belanda yang lebih kuat, Sudirman menerapkan teknik perang gerilya. Ia menghindari pertempuran langsung dan memilih strategi hit and run, yang terbukti dari efektifnya dalam melemahkan musuh. Keahliannya dalam merencanakan strategi perang secara memanfaatkan kondisi geografis yang menjadi kunci keberhasilan dalam pertempuran. Kemudian visi dari kepemimpinan Jenderal Sudirman yang pertama, kemerdekaan yang utuh dan kedaulatan bangsa, memastikan Indonesia benar-benar merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Yang kedua, negara yang merdeka berdasarkan nilai keadilan dan kebersamaan. Yang ketiga, memperjuangkan kemerdekaan yang didasarkan pada persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, kemandirian bangsa. Membentuk bangsa yang mandiri, tidak bergantung pada bangsa lain, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Misi. Misi memimpin perjuangan tanpa menyerah. Jenderal Sudirman menunjukkan kepemimpinan yang penuh keberanian meski di tengah keterbatasan termasuk saat menderita sakit parah. Menanamkan disiplin dan integritas. Ia membentuk pasukan yang tidak hanya tangguh secara fisik tetapi juga bermoral tinggi dengan menjunjung etika dan nilai-nilai luhur. Menginspirasi persatuan nasional. Lewat kepemimpinannya, Jenderal Sudirman berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan penjajah. Keempat, mengembangkan strategi perang gerilya. Ia memperkenalkan taktik inovatif berupa perang gerilya untuk melawan musuh yang lebih kuat dan modern secara efektif. Dan yang terakhir, mewujudkan negara merdeka yang adil. Jenderal Sudirman memperjuangkan kemerdekaan yang bertumpu pada persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Jenderal Sudirman, yaitu mengumpulkan komandan dan komandan Laksar untuk membicarakan taktik yang akan digunakan dalam perang gerilya. Yang selanjutnya yaitu menentukan strategi dan taktik perang. Yang selanjutnya yaitu Jenderal Sudirman mengambil keputusan
dengan menyerukan perlawanan rakyat kepada Belanda melalui propaganda yang disebarkan melalui radio. Yang selanjutnya yaitu berpikir jangka panjang dalam strategi perang gerilya, misal bertujuan untuk menjaga semangat perlawanan rakyat dalam jangka yang panjang. Pengambilan keputusan yang terakhir yaitu tegas dan konsisten. Sudirman dikenal dengan tegas dalam menjalankan keputusan yang diambil meski menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Kekuatan. Gaya kepemimpinan yang situasional membuatnya dihormati dan dicintai oleh segenap anak buahnya, sehingga menjadikannya seorang pemimpin yang karismatik. Kemampuannya mempersatukan tim dapat mempermudah pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Kemampuannya mendefinisikan strategi maupun keputusan kepada bawahannya secara jelas dan lugas akan mempermudah pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Perhatian yang ditunjukkan kepada anak buah akan meningkatkan loyalitas para bawahannya. Selanjutnya yaitu kekurangan. Gaya kepemimpinan yang situasional bagi anak buah yang belum mengenal profil Sudirman akan memberikan kesan pemimpin yang kurang tegas. Perhatian yang berlebihan kepada anak buahnya dapat menimbulkan kesan seorang pemimpin yang kurang tegas. Potensi penyalahgunaan kepercayaan oleh anak buahnya. Kesimpulannya, kepemimpinan Jenderal Sudirman yang bersifat situasional mencerminkan kemampuannya menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Ia mengadopsi strategi yang dinamis seperti perang gerilya untuk melawan musuh yang lebih kuat, serta membuat keputusan berdasarkan evaluasi situasi dan kebutuhan pasukan. Gaya kepemimpinannya menunjukkan ketegasan, kecerdasan, dan keberanian dalam mengambil langkah yang tepat demi mencapai tujuan perjuangan. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai kepemimpinan Jenderal Sudirman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.